kasih buat pagi hari ini. Kalau firman-Mu boleh kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi berkat buat kami sekalian dan menjadi fondasi ketika kami menjalani kehidupan kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat hari ini terambil dari Sada Johannes 4 ayat sia songonon ma didok desi. Sianodo gabe patar holong di rohani debata natu hita sian nau sinurunai anak nana sasadai tupur tibion asa mangulu hita marhite-hite ibana. Di bagasan bahasa Indonesia, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, naposo bulung remaja yang kami cintai, pernahkah kita menerima atau memberikan hadiah atau kado kepada seseorang? Tentu kado itu atau hadiah itu pasti kita berikan kepada orang yang kita kasihi. Dan kado yang kita berikan itu pastilah kado yang terbaik, yang membuat hatinya menjadi senang dan bahagia. Nah, di dalam nats ini kita diberikan oleh Tuhan Allah Bapa kado yang istimewa, kado yang sangat luar biasa. Kenapa Allah Bapa memberikan kado yang sangat luar biasa itu kepada kita? Karena Allah Bapa sangat mengasihi kita. Siapa kado yang telah diberikan Allah Bapa kepada kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak satu-satunya yang Allah Bapa kasihi, anak tunggal yang paling Dia kasihi, diberikan kepada kita umat manusia yang sangat Allah Bapa kasihi. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Allah Bapa memberikan kado yang sangat istimewa itu? Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa itu. Karena Allah Bapa sangat mengasihi kita umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Nah, Allah mengasihi kita dengan mengorbankan anak satu-satunya untuk misi keselamatan umat manusia dengan tujuan hidup bahagia bagi manusia berdosa yang diciptakan Allah Bapa. Allah sudah terlebih dulu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihinya dengan melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Ketika kita sudah dikasihi Allah Bapa, maka kita pun harus layaknya lah menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, di dalam nats ini kita ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan bahwa kasih yang sungguh luar biasa itu harus kita jalankan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Orang tanpa kasih tidak mengetahui apa tentang Allah. Orang tanpa kasih tidak mengetahui apa tentang Allah. Atau orang yang mengasihi Allah tidak mengasihi sesama adalah dusta. Jadi ketika kita sudah menjalin hubungan yang baik dengan Allah, kita pun harus mengasihi sesama.
Dan ketika kita menjalin hubungan khusus dengan Allah, kita pun harus menjalin hubungan yang sangat khusus dengan sesama. Nah, di sini kita diingatkan oleh Tuhan, ketika kita menjalin hubungan baik dengan sesama kita, di rumah tangga kita, di tengah-tengah hubungan kita, di tengah-tengah gereja kita, dimanapun, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan kasih Allah yang tumbuh di dalam hati kita. Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Kita harus menjauhkan pertengkaran, kita harus menjauhkan permusuhan, kita harus menjauhkan sifat kejahatan, atau kita harus menjauhkan sifat fitnah, atau kita harus menjauhkan sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita harus menjalankan kasih itu terhadap siapapun, dimanapun, di waktu kapanpun, tidak ada batasnya. Nah, berarti di segala tempat kita harus menjalankan kasih itu di dalam hidup kita. Kita sudah menjadi milik Kristus. Ketika kita sudah menjadi milik Kristus, atau kalau kita sudah mengaku menjadi milik Kristus, berarti kita harus menjalankan kehendak Bapa. Kita harus meneladani karakter, sifat dari Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun misalkan kita pernah kecewa oleh teman, pernah difitnah oleh sahabat kita yang paling kita sayangi, atau kita pernah diperlakukan tidak adil atau tidak baik di dalam hubungan kita, atau di dalam gereja sekalipun, atau dimanapun, karena firman ini mengatakan atau menegur kita, kita tidak boleh kecewa, tetapi kita harus berdoa untuk musuh kita, untuk orang yang pernah menyakiti kita, untuk orang yang pernah memfitnah kita, atau untuk orang yang pernah tidak enak hati dengan kita. Dan kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Tuhan mengingatkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, Naposo Bulung Remaja yang kami cintai, kita harus menanamkan kasih yang sungguh luar biasa, yang sungguh istimewa itu di dalam hati kita, di sepanjang waktu, di sepanjang kesempatan, di sepanjang tindakan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita mau kecewa dari teman kita atau dari siapapun, apakah kita harus membalasnya? Sesuai dengan firman Tuhan diingatkan kita tidak harus membalasnya. Cukup kita berdoa, mengampuni, memaafkan, dan mengasihi musuh kita. Kita sudah menjadi milik Kristus, dan kita sudah menjadi anaknya. Tentu teladan Kristus mengasihi itulah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa pamrih, berarti tanpa imbalan apapun. Kita jangan jemu-jemu berbuat baik, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan sebagai buah dari benih-benih kasih Kristus di dalam diri kita. Nah, berarti ketika kita mendapatkan kejahatan, atau ketika kita mendapatkan
ketidakadilan, atau ketika kita mendapatkan fitnah, atau ketika kita mendapatkan hati yang kecewa dari siapapun di sekeliling kita, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, mendoakannya supaya Tuhan yang berperkara di dalam hidupnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kasih Kristus hadir di dalam diri kita, dan biarlah kasih Kristus memiliki kita, dan biarlah kasih Kristus itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, tanpa pamrih dan tanpa batas waktu. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah firman Tuhan untuk mengingatkan kita hari ini. Kasih Allah Bapa yang sangat luar biasa menyertai kita sekalian. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmo, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.